Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai glikolisis. Apa itu glikolisis? Bagaimana prosesnya dan apa hasil akhirnya? Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita membahas secara singkat terlebih dahulu tentang metabolisme karbohidrat, karena glikolisis merupakan bagian dari proses metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Mencakup reaksi monosakarida terutama glukosa. Glukosa ini dihasilkan tubuh ketika melakukan pencernaan makanan, yang kemudian nantinya dirubah menjadi energi sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan. Metabolisme karbohidrat dibagi menjadi dua bagian, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme sebaliknya merupakan proses penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan energi. Kemudian, katabolisme dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, respirasi aerob, dalam prosesnya itu membutuhkan oksigen. Dan yang kedua, respirasi anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Pada respirasi aerob terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya fermentasi. Yang akan kita bahas kali ini mengenai proses glikolisis yang merupakan respirasi aerob. Lalu, apa itu glikolisis? Nah, glikolisis ini merupakan proses metabolisme yang banyak ditemukan di berbagai tipe sel, hampir semua jenis organisme. Glikolisis juga merupakan tahap pertama dalam proses respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Tempat terjadinya yaitu di sitoplasma, dan bahan dasar yang diperlukannya itu glukosa, monomer dari karbohidrat yang paling sederhana atau disebut juga monosakarida. Setelah kita mengetahui apa itu glikolisis, tempat terjadinya di mana, kemudian bahan dasar yang dibutuhkannya apa, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai proses glikolisis yang terdiri dari 10 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Bahan dasar yang dibutuhkan glukosa dan 1 molekul ATP yang dikatalis oleh enzim heksokinase dan dibantu oleh ion Mg2+ sebagai kofaktor. Ia memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP, kemudian menambahkannya kepada glukosa, kemudian mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat ditambah ADP. Reaksi ini merupakan reaksi yang irreversible, di mana reaksi tersebut satu arah dan hasil reaksi tidak dapat kembali menjadi reaktan. Tahap yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoheksoisomerase. Tahap ini mengubah produk dari tahap sebelumnya dan merupakan reaksi isomerase karena fruktosa 6-fosfat ini merupakan isomer. Isomer adalah molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang sama, tetapi susunan atomnya berbeda. Dan reaksi ini bersifat reversible atau dapat bolak-balik. Jadi hasil dari reaksi dapat kembali menjadi reaktan. Tahap ketiga yaitu fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat atau difosfat dengan penambahan kelompok fosfat dari ATP. Konversi ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase yang memanfaatkan satu molekul ATP. Dan reaksi ini bersifat irreversible. Tahap yang keempat, fruktosa 1,6-bifosfat menjadi triosa fosfat yang dikatalis oleh enzim aldolase. Pada tahap keempat ini, enzim memisahkan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda
Keduanya isomer satu sama lain. Adapun gula yang terbentuk adalah gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidroksiaseton. Tahap yang kelima yaitu interkonversi dari triosa fosfat. Dihidroksiaseton fosfat adalah molekul hidup pendek dibuat secara cepat kemudian diubah menjadi fosfat gliseraldehida yang dikatalis oleh enzim triosa fosfat isomerase. Reaksi ini merupakan isomerase reversibel. Yang mengalami reaksi lebih lanjut dalam glikolisis adalah degliseraldehida trifosfat. Nah, jadi satu molekul fruktosa 1,6 bifosfat dihasilkan 2 molekul gliseraldehida trifosfat. Tahap yang keenam yaitu oksidasi gliseraldehida trifosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Tahap keenam ini melibatkan dua reaksi yang penting. Pertama adalah pembentukan NADH dari NAD+ dengan menggunakan enzim fosfat dehidrogenase. Dan yang kedua adalah pembentukan 1,3 asam bifosfogliserat dari 2 molekul fosfat gliseraldehida yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Dalam reaksi ini digunakan koenzim NAD+, sedangkan gugus fosfat diperoleh dari asam fosfat. Tahap yang ketujuh yaitu transfer fosfat dari 1,3 bifosfogliserat ke ADP yang dikatalis oleh enzim fosfogliserat kinase dan dibantu ion Mg2+, sehingga terbentuk satu molekul ATP dari ADP. Reaksi ini merupakan reaksi yang pertama yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Tahap yang ke-8 adalah pengubahan trifosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat. Dikatalis oleh enzim fosfogliserat mutase. Enzim tersebut berfungsi memindahkan gugus fosfat dari suatu atom C kepada atom C lain dalam satu molekul, yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam asam trifosfogliserat dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan asam 2-fosfogliserat. Tahap yang ke-9 yaitu dehidrasi 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat yang dikatalis oleh enzim enolase dan Mg2+ sebagai kofaktor. Enzim enolase ini datang ke dalam untuk menghilangkan sebuah molekul air dengan melepaskan satu molekul H2O dari asam gliserat 2-fosfat menghasilkan asam fosfoenol piruvat. Tahap yang ke-10 yaitu transfer gugus fosfat dari fosfoenol piruvat ke ADP yang dikatalis oleh piruvat kinase dan Mg2+. Kemudian gugus fosfat yang dilepaskan oleh fosfoenol piruvat digunakan untuk mensintesis ATP dan ADP. Fosfoenol piruvat adalah senyawa terfosforilasi dengan. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan dalam proses glikolisis, perlu kita ketahui juga hasil akhir dalam proses glikolisis ini yaitu menghasilkan 4 molekul ATP, namun 2 ATP digunakan untuk membayar hutang pada langkah ke-1 dan ke-3 yang justru membutuhkan ATP. Dan dihasilkan juga 2 molekul NADH pada tahap ke-6 yang nantinya NADH tersebut akan diubah menjadi ATP dalam tahap transfer elektron. Juga dihasilkan asam piruvat pada tahap ke-10, 2 molekul asam piruvat pada tahap ke-10. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa memudahkan dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.